Kita sedang hidup di saat dunia kita sudah hampir tiba ke penghujungnya. Peristiwa-peristiwa akhir zaman sudah pun kian digenapi dan telah pesat terjadi di sekeliling kita. Ramai yang berasa putus asa dan telah kehilangan pengharapan mereka. Kesan daripada masa-masa kesukaran dan pelbagai jenis permasalahan serta tekanan hidup, ramai yang sedang mencari-cari jawaban kepada segala persoalan hidup mereka. Berita baik untuk Anda, Alkitab akan memberikan kita segala jawabannya. Marilah kita menerokai fakta-fakta menakjubkan daripada Alkitab untuk pengharapan terakhir kita pada akhir zaman ini. Sahabat yang dikasihi, bayangkan betapa ngerinya keadaan kita jika kita terdampar di tengah-tengah lautan yang luas sambil terapung-apung sendirian penuh kelaparan. Dalam keadaan yang sangat mustahil untuk dapat diselamatkan. Dan bayangkan betapa lega dan bersyukur rasanya jika secara tiba-tiba dan tanpa diduga terdapat sebuah kapal ataupun helikopter kebetulan lalu di hadapan Anda dan akhirnya Anda berjaya diangkat ke tempat yang selamat. Ya, begitulah hakikatnya kehidupan kita di dunia yang nyata ini. Kenyataannya semua orang di planet bumi ini sedang tersesat di tengah-tengah lautan yang penuh dengan bahaya. Kita sebenarnya sangat memerlukan pertolongan. Bukan dari sebuah kapal ataupun helikopter, tetapi dari Bapa kita yang di surga. Tuhan begitu mengasihi kita, karena begitu besar kasih-Nya kepada kita, sehingga Dia telah mengutuskan anak-Nya untuk menyelamatkan kita. Semua kita kemungkinan besar sudah pun pernah mendengar tentang semua perkabaran ini. Tetapi adakah kita benar-benar mengerti dan memahami intinya? Apakah sebenarnya maksud dari kenyataan ini bagi Anda secara semula jadi? Dan adakah kebenaran ini telah dapat mengubah hidup Anda? Marilah kita bersama-sama meneliti firman Tuhan dan menemukan fakta-fakta menakjubkan mengenai keagungan kasih Tuhan. Segala jawaban bagi setiap persoalan kita akan dinyatakan di dalam firman-Nya yang begitu luar biasa ini. Sebelum itu saya ingin mengundang sahabat semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, sekali lagi kami merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Kami mohon agar Roh Kudus Tuhan akan menyertai kami sewaktu kami akan membuka firman-Mu sekali lagi untuk mempelajari firman-Mu dan untuk menemukan fakta-fakta yang begitu menakjubkan yang akan mendorong kami untuk terus kekal setia kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan agar kehendak dan rencana-Mu yang begitu indah dan luar biasa itu akan dinyatakan melalui pembelajaran firman Tuhan pada kali ini. Saya berdoa khusus untuk sahabat-sahabat setia saya yang telah mengikuti pelajaran-pelajaran ini sejak dari episode yang pertama lagi. Biarlah kami akan terus setia mempelajari bersama-sama sehingga kami akan dapat mengubah hidup kami sesuai dengan rencana Tuhan dan mempersiapkan bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Terimalah doa kami Tuhan, kami surahkan hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Adakah Tuhan benar-benar peduli akan keadaan hidup kita? Inilah yang dikatakan oleh firman-Nya dalam Yesaya 43 ayat 4. Oleh kerana engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Nabi Yeremia juga ada menuliskan dalam Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Kasih Tuhan yang tidak berkesudahan bagi Anda dan saya. Begitu jauh melampaui pemahaman kita.
Dia begitu mengasihi kita seolah-olah kita adalah satu-satunya orang yang akan binasa di seluruh alam semesta. Dia rela menyerahkan hidupnya bagi kita. Walaupun seandainya tidak ada orang berdosa lain yang perlu ditebusnya. Marilah kita berusaha untuk selalu mengingatkan fakta yang menakjubkan ini. Bahwa Anda dan saya begitu berharga di mata Tuhan. Dan Dia mengasihi kita dengan kasih yang tidak pernah berkesudahan. Bagaimanakah cara Tuhan menunjukkan kasih-Nya bagi kita? Intipati Injil Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 16 menyatakan, "Kerana begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal." Rasul Yohanes juga meneruskan tulisannya dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutuskan anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Karena Dia begitu mengasihi kita, Dia telah pun bersedia untuk melihat anaknya yang tunggal itu menderita dan mati daripada melihat Anda dan saya terpisah daripadanya, daripada kasih-Nya selama-lamanya. Kita tidak akan dapat memahami akan hal ini, tetapi Dia telah pun melakukannya bagi kita, hanya untuk Anda dan saya. Bagaimana Tuhan boleh mengasihi seseorang berdosa seperti saya? Rasul Paulus ada menjelaskannya kepada kita melalui tulisannya di Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sangat jelas di sini bukan karena kita layak untuk mendapatkannya sebagai upah atas usaha dan perbuatan kita sendiri, ataupun karena kita dianggap layak mendapatkannya di atas segala kebaikan yang telah kita lakukan. Sahabat yang dikasihi, kita sebenarnya sangat tidak layak untuk mendapatkan apapun daripada Bapa kecuali kematian yang merupakan upah kepada dosa dan perlanggaran kita. Paulus juga mencatatkan dalam Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Berita baiknya adalah bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah bersyarat. Dia mengasihi pencuri, penzina, dan bahkan pembunuh juga. Dia juga mengasihi orang-orang yang egois, yang munafik, yang juga orang yang suka mengucapkan kata-kata kotor. Tetapi yang paling hebat untuk diketahui adalah bahwa Dia begitu mengasihi kita. Dan karena Dia tahu bahwa dosa-dosa kita hanya akan menyeret kita kepada penderitaan dan kematian, maka Dia ingin menyelamatkan kita daripada dosa-dosa kita itu. Itulah sebabnya kenapa Dia telah memilih untuk mati bagi kita. Apakah yang akan terjadi kepada kita akibat daripada kematiannya itu? Mari kita baca dalam 1 Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Dan dalam Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya, Yesus Kristus telah mati untuk memenuhi tuntutan hukuman mati yang seharusnya diterima oleh kita, orang berdosa. Dia telah berubah menjadi manusia agar Dia dapat menderita kematian kedua yang seharusnya dideritai oleh semua kita. Melalui kematiannya itu Dia telah menawarkan untuk memberikan kepada kita anugerah terbesar di atas apa yang telah dilakukannya. Dengan kata lain, ketidakberdosaannya dan kemenangannya telah pun dimasukkan ke dalam bahagian kita. Dan yang sangat pasti adalah dosa-dosa kita sememangnya jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan kebaikan kita. Agar kita boleh dianggap benar dan tidak berdosa di hadapan Bapa.
Kematian Yesus Kristus telah pun diterima oleh Bapa sebagai pembayaran penuh bagi semua dosa-dosa kita di masa lalu. Dan dengan menerima apa yang telah dilakukannya sebagai pemberian ataupun anugerah percuma daripadanya, maka kita akan diterima ke dalam keluarga Tuhan sebagai anak-anaknya. Mari kita merenungkan dengan lebih terperinci mengenai fakta-fakta yang begitu menakjubkan ini. Yang pertama, oleh karena dosa-dosa kita, maka kita selayaknya berada di bawah hukuman mati yang sudah pasti. Yang kedua, kita tidak akan dapat membayar hukuman penebusan dosa itu, bahkan dengan menyerahkan nyawa kita sekalipun. Kita tidak akan dapat beroleh hidup kekal itu, karena jika kita mati sebagai ganti dosa-dosa kita, kita tidak mungkin akan dapat bangkit sendiri. Malah kita pasti akan mati untuk selama-lamanya. Ketiga, kita berhutang sesuatu yang tidak akan dapat dibayar sampai bila-bila pun. Tetapi seorang sahabat yang sejati telah datang untuk menolong, yaitu Yesus Kristus. Dan dia telah menawarkan, aku akan membayar segala hutangmu. Aku akan mati sebagai ganti dirimu dan memberikan kepadamu ketidakberdosaanku. Yang kamu tidak perlu mati oleh karena dosa-dosamu. Yang keempat, kita harus menerima segala penawaran itu. Sangat mudah sekali bukan? Kita hanya perlu mengakui bahwa hanya kematian Yesus Kristus sahaja yang dapat membayar dan melunaskan segala hutang dosa kita. Kita harus mau menerimanya dengan penuh kesungguhan dan kesyukuran. Begitu kita dapat melakukan hal-hal ini, maka kita akan diangkat untuk menjadi anak-anak Tuhan. Bagaimanakah cara kita menerima Dia dan beralih daripada ancaman hukuman mati kepada jaminan hidup kekal? Sangat mudah sahaja. Kita haruslah terlebih dahulu mengakui 3 kebenaran berikut. Yang pertama, kita adalah orang berdosa. Roma 3 ayat 23 menyatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kedua, kita mengakui bahwa kita sedang berada di bawah ancaman hukuman mati. Roma 6 ayat 23 menyatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan yang ketiga, kita mengakui bahwa kita tidak akan dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Tetapi sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Setelah kita mengakui ketiga-tiga kebenaran ini, maka selepas itu kita juga harus mempercayai ketiga-tiga fakta yang menakjubkan ini. Pertama, bahwa Yesus Kristus telah mati bagi kita. Ibrani 2 ayat 9 mengatakan, tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus kita lihat yang oleh kerana penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah Dia mengalami maut bagi semua manusia. Yang kedua, kita harus percaya bahwa Dia telah pun mengampuni kita. 1 Yohanes 1 ayat 9 menyatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah setia dan adil, sehingga Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan yang ketiga, kita harus percaya bahwa Dia telah pun menyelamatkan kita dari hukuman mati. Yohanes 6 ayat 47 mencatatkan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, dia mempunyai hidup yang kekal. Iya, langkah-langkah untuk mendapatkan kehidupan kekal itu sebenarnya begitu mudah, dengan cara meminta, percaya, dan menerima pemberian besar daripada Yesus Kristus Tuhan kita. Apakah yang harus kita lakukan untuk memperoleh anugerah ataupun pemberian percuma yang disebutkan pengampunan dosa untuk keselamatan ini? Mari kita bacakan ayat-ayat berikut. Dalam Roma 3 ayat 24, Paulus ada menuliskan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dan dalam Roma 3 ayat 28, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena dia melakukan hukum Taurat. Iya,
satu-satunya perkara yang harus kita lakukan adalah untuk menerimanya sebagai pemberian yang percuma. Kepatuhan kita terhadap hukum Tuhan tidak akan dapat menyelamatkan kita sedikit pun di dalam proses penghakiman Tuhan. Semua yang meminta keselamatan oleh iman akan pasti menerimanya. Orang berdosa yang paling jahat sekalipun akan tetap diampuni oleh Tuhan, sama seperti orang yang paling baik. Masa lalu kita tidak akan diperhitungkan lagi. Ingatlah bahwa Tuhan mengasihi semua manusia tanpa memilih kasih, dan pengampunan penuh itu hanya akan diberikan kepada mereka yang memintanya. Dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9, Rasul Paulus juga ada menuliskan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Sewaktu kita bergabung dengan keluarganya melalui iman, perubahan apakah yang dilakukan Yesus Kristus di dalam hidup kita? Firman Tuhan mengatakan dalam 2 Korintius 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sewaktu kita menerima pengampunan melalui Yesus Kristus di dalam hati kita, maka dia akan menghancurkan diri kita yang lama, yang penuh dengan dosa. Dan dia akan bekerja untuk mengubah hidup kita menjadi suatu ciptaan baru. Hidup yang lama yang penuh dosa itu kemudiannya akan dipandang menjadi sesuatu yang amat menjijikkan dan tidak akan lagi kita inginkan. Dengan penuh sukacita, maka kita akan mulai mengalami untuk pertama kalinya perasaan bebas yang begitu menakjubkan, bahwa kita telah lepas daripada rasa bersalah dan rasa terhukum. Kita mulai melihat betapa hampanya hidup kita yang lama tanpa Kristus. Kita bukan lagi seorang hamba, tetapi kini kita telah diangkat sendiri oleh Tuhan untuk duduk bersama-sama semeja dengan Dia di dalam perjamuan pesta yang besar itu. 1 menit bersama Tuhan memberikan lebih banyak sukacita jika dibandingkan seumur hidup menjadi hamba iblis. Sesungguhnya ini merupakan suatu pertukaran yang begitu menguntungkan. Kenapakah agaknya begitu lama bagi kita untuk menerimanya? Sahabat yang dikasihi, banyak lagi fakta-fakta yang begitu menakjubkan yang akan dapat kita temukan di dalam firman Tuhan yang begitu luar biasa ini. Saya mengundang sahabat semua untuk teruskan bersama-sama dengan saya dalam episode-episode yang akan datang. Saya percaya Alkitab inilah yang akan dapat memberikan kepada kita segala jawaban mengenai semua persoalan hidup yang kita sedang hadapi. Sesungguhnya Alkitab inilah satu-satunya pengharapan terakhir yang boleh kita percayai bagi mempersiapkan diri untuk menghadapi segala tentangan serta kesukaran di akhir zaman ini. Mari kita akhiri dengan doa. Tuhan Bapa di surga, Allah yang kami sembah siang dan malam, yang kami kasihi dengan seluruh jiwa, kekuatan dan hati kami. Saat ini Tuhan, kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena sekali lagi kami telah menemukan satu kebenaran yang begitu menakjubkan. Satu fakta yang tidak dapat disangkal. Kasih Tuhan yang begitu besar dan luar biasa hebatnya, yang telah mengasihi kami dengan sepenuh hati, sehingga Tuhan telah mengutuskan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk datang ke dunia ini menggantikan kematian kami di kayu salib, menyerahkan hidupnya untuk memenangkan kami daripada dosa-dosa kami. Oh Tuhan, kami ingin menyahut panggilan Tuhan untuk menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, untuk menerima pemberian dan anugerah yang terbesar ini yang diberikan dengan percuma sebagai jalan kelepasan bagi dosa-dosa kami. Tolong kami untuk setia kepada Tuhan. Tolong kami untuk menjalinkan perhubungan yang erat dengan juru selamat kami, Yesus Kristus itu. Berkatilah sahabat-sahabat saya yang mungkin ada yang masih lagi sedang bergumul untuk membuat keputusan
bagi menyerahkan kehidupan mereka kepada Yesus dan menerima kasih karunia Tuhan, pemberian anugerah hidup kekal melalui kematian Yesus ini. Biarlah dalam pembelajaran ini ramai yang akan didorong untuk datang kepada salib Kristus dan menerima Dia sebagai juru selamat pribadi mereka. Terima kasih Tuhan karena terus beserta dengan kami sepanjang sesi pembelajaran kami pada episode-episode yang akan datang juga. Kami serahkan hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sekiranya sahabat semua mempunyai sebarang pertanyaan, doa permohonan ataupun ingin mengetahui dengan lebih lanjut tentang fakta-fakta Alkitab ini, bolehlah menulis kepada kami melalui alamat email prayer@hopetv.asia. Saya juga ingin mengundang sahabat semua untuk menyaksikan program-program kerohanian, kesehatan, kekeluargaan, pendidikan, dan banyak lagi melalui saluran TV kami di hopetv.asia ataupun melayari laman Facebook di Hope Channel Asia Tenggara. Semoga Tuhan memberkati dan semoga kita bertemu lagi.